Home industri pancake durian ini sudah dikenal di berbagai penjuru kabupaten, yang sudah bekerja sama dengan Mitra Jaya Distributor selama bertahun-tahun. 1 tahun kemudian, Home industri mulai merekrut mitra baru, yaitu Mitra Express Distribution. Semoga dengan kerjasama ini semua pihak dapat diuntungkan ya Teh. Iya, ini hukum penandatanganan kontrak untuk mengalihkan semua tindak Baik, ini udah saya tandatangani. Tapi untuk yang satu lagi kayaknya disentuh ya. Baik. Yaudah, semuanya udah beres ya. Tinggal nomornya di foto presiden. Makasih ya. Ya, ada saya. 6 bulan kemudian, Teh, maaf ya Teh udah nunggu lama. Oh iya, nggak apa-apa. Langsung ke ruangan saya aja ya Teh. Kita bicara di dalam. Silahkan duduk Teh, kembali saya menyiapkan berkas dulu ya. Jadi ini statistik hasil penjualan bulan ini, alhamdulillah cukup naik. Bahkan beberapa toko menaruhkan untuk membajang produk ini. Oh, kalau gitu bagus Teh. Terakhir kali saya kesini emang penjualannya stabil sih. Kalau banyak toko-toko yang emang minat konsumennya banyak, saya bakalan minta list toko-tokonya aja sambil naikin produksinya gitu. Baik Ibu, nanti sekretaris saya chat Ibu aja ya. Dan untuk kontrak berarti bulan ini bulan terakhir ya. Jadi mau bagaimana Ibu ke depannya? Untuk perpanjangan kontrak mungkin saya bulan depan akan kesini lagi. Untuk waktunya mungkin 5 tahun, tapi itu belum permanen sih. Soalnya kan saya home industri rentan kerugian. Nah, untuk jangka waktu segitu supaya gak ada pihak yang dirugikan juga. Baik, saya paham Teh. Saya tunggu ya kelanjutannya. Ya itu saya pulang dulu aja, soalnya tetap keburu sore. Ya, baik ya Teh, makasih. Maaf tadi nunggu lama. Iya. di sisi lain, kantor Mitra Jaya Distribution Pak, Ya, coba lihat statistika penjualan bulan ini. Bagaimana ini Pak, penjualan tidak mencapai target, bahkan 80% mencapai target saja tidak. bagaimana bisa? Maaf Pak, tapi anak-anak udah pada ke toko, banyak yang nunggak atau tokonya tutup. Bagaimana saya mau mengirimkan data hasil penjualan hari ini? Tapi Pak, gak apa-apa kali 80% ini. Lagi pula tuh orang ngambil keuntungannya gede banget. Heran, kalau saya yang produksi, saya murahin kalau ke distributor. Lagi pula bukan 100%, salah kita loh Pak. Wajar loh orang-orang bosan. Iya sih, ya udah nanti saya bilang ke Bu Zaneta. keesokan harinya, Permisi. Ya Pak, mau ada urusan apa ya Pak? Di sini saya mau melaporkan hasil penjualan bulan ini, Bu. Oh, mari Pak duduk dulu. Oh iya. Di sini saya ingin menyampaikan hasil penjualan bulan ini, Bu, hanya mendapatkan 40 juta, tidak sesuai target yang Ibu inginkan. Kok bisa sih Pak? Kan sebelumnya kami sudah perjanjian kalau misalkan target per bulannya itu 50 juta. Sedangkan target untuk mitra Bapak tuh karena saya udah ngeliat statistik bulan-bulan lalu yang terus menurun, saya inisiatif buat nurunin itu jadi ke 16,5%. Otomatis tuh lebih rendah dong daripada target untuk mitra lain. Mohon maaf Bu, di sini saya bersama rekan saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Tetapi mungkin sedang trendingnya pancake durian di kalangan muda dan lainnya. Jadi penjualan semakin turun dikarenakan banyak pesaing yang ingin menjual pancake duriannya Bu. Ya, saya tahu sih Pak, tapi kan ini sudah perjanjian dan saya sudah menurunkan dari target penjualan yang
Seharusnya Bapak mau dong kalau datang ke sini dengan kondisi kayak gini. Kan untuk kalau kayak gini terus bisa-bisa Bapak dilaporin ke pihak Dinas Ketenagakerjaan dan saya bisa saja ngelakuin PHK ke Bapak dan Mitra. Maaf Bu, akan saya usahakan untuk bulan-bulan kedepannya. Ya, kalau gitu terus sih saya harap bukan kata-kata doang ya, soalnya kan udah berulang berkali-kali. Ya udah Bu, saya permisi. Assalamualaikum. 2 bulan kemudian, di halaman kantor Mitra Jaya Distribution. Aksa! Kenapa ini statistik turun terus? Maaf Pak, tapi tim marketing pun sudah berusaha semaksimal mungkin. Bisa-bisa kita kena penalti, target 70% aja tidak tercapai. Jika Bu Janeta tahu, kita akan dihukum. Bagaimana kita pinjam dulu dana ke bank Pak? Kamu tahu, itu merugikan perusahaan kita. Untuk bulan ini, untuk bulan berikutnya kita coba keluar daerah kabupaten. Ah, serahlah. Saya nggak mau tahu, pokoknya target bulan ini tercapai. Baik Pak. 1 minggu kemudian, di rumah Bu Zaneta. Ini maaf ya Teh, untuk bulan sekarang saya ngasihnya kayak gini langsung soalnya ATM saya keblokir. Oh iya Teh, gak mas, semoga dompetnya cepat kembali. Ya amin, makasih ya Teh. Nah sebenarnya bulan kemarin pendapatan saya itu 57 juta kurang. Tapi untungnya untuk bulan sekarang pendapatannya mencapai target, jadi bisa mengganti kerugian yang bulan kemarin. Makasih juga ya Teh udah masih bisa percaya ke saya. Oh iya Teh, gak apa-apa Teh, yang penting mah kegantian. Orang namanya jualan pasti ada naik ada turunnya. Yang penting kalau naik turunnya masih wajar ya gak apa-apa. Oh iya Teh. Teh itu kayaknya udah ada yang nunggu ya di sana. Kalau itu saya pamit dulu aja ya. Saya juga masih ada meeting buat industri lain. Ya udah apa-apa. Iya. Mau apa Pak? Ini saya mau ngelaporin hasil penjualan bulan ini Bu. Oh gak kurang nih. Nggak dong, pas lah sekarang mah. Terus kenapa nggak ditransfer aja? Saya adanya cash, takutnya Ibu nunggu. Oh yaudah deh, makasih. Ya udah, saya pulang dulu ya Bu ya. Mau ada keperluan terlebih dahulu. Udah duduk dulu. Nggak usah. Yaudah. Zaneta merasa lebih bersemangat menjalankan usaha karena ternyata 2 mitranya ini sama-sama stabil penghasilannya. Beberapa bulan setelahnya Zaneta mendengar kabar bahwa Aksa ditahan di penjara. Күз кез көз, күш кеш көш, кір кер көр, күл кел көл, кілең қысқа сөз кім оқиды тез. Арқада алты арқар бар, қырқада қырық арқар бар, қырық арқарда ақ арқар бар, алты арқарда марқа арқар бар. Әбдіреде әбігер әтеш отыр, әбігер әтеш отырған әбдірені әжем ашып отыр. Гүлің... Di ruangan Faren, kantor Mitra Jaya Distribution. Faren, tapi sejak Aksa 2 bulan ini tahan, penghasilan kamu tuh terus menurun. Kalau terus-terusan seperti ini sih, saya akan menghentikan mitra kamu sebagai mitra saya karena bukan hanya saya yang dirugikan di sini, tapi anak buah dan karyawan kamu juga akan dirugikan di sini. Bu, saya itu di sini sedang di masa susah, tapi Ibu selalu memaksa saya untuk mencapai target. Pancake Ibu juga terlalu mahal di pasaran, jadi orang-orang juga lebih memikirkan lagi harga dengan rasanya itu. Maksudnya apa ya? Saya sudah menghitung bahan baku dan menyesuaikan harganya dengan distributor. Kalau sudah perjanjian, ya perjanjian, sudah final. Saya mau tahu, pokoknya besok saya tunggu di ruang meeting saya. Saya akan menghentikan kamu menjadi mitra meeting saya dan melakukan PHK. Zaneta pergi ke Dinas Ketenagakerjaan. Di ruang pendaftaran. Baik Bu, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin melaporkan terkait PHK salah satu mitra bisnis yang merugikan saya. Apa bisnis yang sedang Ibu jalani? Skala kecil sih, home industri tempat kuliah. Oh, sudah berjalan berapa lama Bu? Kurang lebih 15 tahun. Ibu ingin melaporkan mitra apa nama perusahaan? Nama mitranya itu Mitra Jaya Distribution. Oh, distributor ya. Nama lengkap Ibu? Zaneta Ayu. Tadi ingin melaporkan tentang PHK mitra bisnis ya. Apa kerugiannya Bu? Maksudnya? Maksud saya sudah merugikan Ibu secara apa? Apakah pencurian atau tidak sesuai target atau menyalahi perjanjian?
menyalahi perjanjian. Oh, perjanjian ya. Baik Bu, kalau begitu Ibu harus melengkapi berkas-berkas terkait masalah tersebut. Dinas akan memberikan tenggang waktu untuk melengkapi berkas yang Ibu ajukan paling lama selama 7 hari. Setelah seluruh berkas lengkap, maka Ibu berhak untuk mengajukan jalur penyelesaian dengan tenggang waktu yang sama yaitu 7 hari. 1 minggu kemudian. Berkas Ibu sudah kami periksa, semuanya sudah lengkap. Selanjutnya Ibu harus memilih jalur penyelesaian masalah dan kesepakatan dari pihak lain yang terlibat dengan perselisihan. Memilih jalur penyelesaian. Betul Bu. Kalau itu saya ingin memilih jalur konfirmasi dan itu gimana ya? Bisa Bu, tapi lebih baik untuk melengkapi kesepakatan bersama antara kedua belah pihak lain. Oh, siap. Beberapa hari kemudian, Zaneta menunggu di ruang pendaftaran. Atas nama Bu Janeta, Saya? ikuti saya ya Bu. Bu, beliau ini yang ingin memutuskan hubungan kerja antar mitra lain. Dan Bu Janeta ini adalah Bu Faisa yang akan membantu menyelesaikan masalah Bu Janeta. Silakan duduk, Bu Janeta. Baik, kalau begitu saya akan pergi ke tempat kerja saya lagi ya Bu. Baik, di sini dengan Ibu Janeta ya. Silakan Ibu menceritakan keluhannya. Zaneta mulai menceritakan dari awal mereka bekerja sama, kontrak bersama dan perjanjian, lalu juga hasil targetan yang semakin menurun, lalu aksa sekretaris Faren yang ditangkap polisi karena peminjaman yang berujung tidak ada pengembalian. Baik, kalau begitu ceritanya, karena saya ingin mendengarkan dari dua sudut berbeda, nanti Ibu kembali lagi ke sini saya dengan mitra yang Ibu laporkan nanti. Terima kasih banyak ya. Dan untuk itu saya pamit dulu ya. Ibu jangan lupa bawa berkas-berkasnya ya. Saya antar ke depan ya. Keesokan harinya, Atas nama Bu Janeta dan Pak Faren. Iya. Baik Pak, Bu, ikuti saya ya Bu. Pak. Baik, Bu, saya gantikan dulu ya. Silakan duduk. Baik, di sini dengan Bu Janeta dan Pak Faren. Sebelum dimulai, saya ingin membuat peraturan dulu ya. Yang pertama, di sini harus menghargai yang bicara, tidak berkata kasar, menghormati pendapat, dan saya juga pasti akan menampung pendapat kalian. Dan terakhir kita akan membuat solusi bareng-bareng ya, tanpa ada kerugian masing-masing. Jadi yang pertama, Bu Janeta silakan jelaskan secara rinci yang memutuskan hubungan kerjasama dengan kemarin. Baik, jadi Bu Zaneta mulai menjelaskan secara rinci untuk memutuskan hubungan kerjasama dengan Pak Faren. padahal saya sangat mengharapkan kinerja yang baik dari sekretaris saya. Tapi kan itu tidak wajar harga segitu Bu. Di mana saya juga harus mencapai target yang Ibu terapkan yang sangat tinggi. Saya sangat kesusahan untuk mencapai target tersebut. Untuk Pak Faren, tolong peraturan yang saya akan dengar ya. Baik, untuk sekarang giliran Pak Faren, silakan untuk memberikan pertentangan. Pak Faren menjelaskan bahwa kontrak masih ada 3 tahun, lalu ada produk yang masih belum dijual, lalu tentang kekurangan orang dan fasilitas kendaraan yang tidak memadai, juga harga kemahalan. Baik, di sini kita sudah mendengarkan pendapat masing-masingnya. Jadi bagaimana kalau misalnya mitra Bapak tidak akan diberhentikan, tapi mitra Ibu akan diberikan kompensasi dari awal sampai akhir dengan syarat harus sesuai target yang awalnya 50 juta ke akhir kan jadi 60 juta. Juga saya juga akan mengeluarkan surat perjanjian ya yang harus ditandatangani oleh kedua pihak. Ya, saya memang ingin kerugian saya dikembalikan lagi. Tapi saya juga ingin untuk tidak bekerja sama untuk yang kedua kalinya dengan mitra Pak Faren ini karena saya sudah tahu dan ya pengalaman. Berapa kerugian yang harus saya bayar pada Anda sih?
2023. Nah, tinggal dikali saja Pak, 12 bulan dikali 10 juta. Ditambah kerugian bulan kemarin 55 juta. Jadi total semuanya 175 juta. Dan jika saya bekerja sama, targetnya akan tetap 50 juta apa 60 juta? Tentunya 60 juta ya Pak, karena sekarang sudah ada mitra baru. Dan Ibu juga harus bersikap adil, karena bisa saja mitra baru itu bisa melakukan Ibu atas ketidakadilan. Saya sih gak apa-apa bayar 120 juta juga. Tapi kan yang 55 juta itu kan saya sudah jelaskan, saya sedang dalam masa musibah, banyak yang mem-PHK karyawan-karyawan saya. Sorry ya Pak, saya itu sudah memanage semuanya. Saya itu nggak cuma diem. Malahan jika dibanding dengan mitra lain itu mitra Bapak yang lebih telat untuk setoran hasil penjualan produk, setoran uangnya juga. Bukti-buktinya udah ada loh. Dengar ya, kontrak kita masih ada 3 tahun. Jadi saya berhak dong untuk meminta kompensasi kepada Ibu. Lagian juga produk-produk Ibu juga masih tersedia di gudang saya. Saya di sini akan membatalkan kerjasama ini dan saya juga tidak ingin mengganti kerugiannya. Tapi untuk nominal segitu sih saya butuh sih ya Pak. Jadi mau gak mau Bapak itu harus bayar. Baiklah Bapak Ibu, tolong tenang ya. Gimana kalau misalnya kayak Pak Faren akan tetap diberhentikan kerjasamanya dengan Bu Janeta, tapi ia harus membayar kerugian sebesar 55 juta dengan kurun waktu 3 bulan. Jika tidak menepati perjanjian tersebut, kerugian yang dibayar akan ditambah per bulannya 10 juta dengan maksimal nunggak 1 tahun. Lalu mengenai produk di perusahaannya akan ditarik lagi. Dan mengenai kontrak, jika distributor emang sudah beberapa kali tidak mencapai target dan sudah kena penalti, maka sudah bisa diberhentikan. Bagaimana? Tapi ini sih enak Ibu Janeta dong. Tidak dong, malah Bu Janeta ini akan mendapatkan kerugian karena produknya ditarik, juga akan kehilangan mitra karena perusahaan tidak akan stabil. Baiklah, setuju saya. Baiklah, saya akan panggilkan Irfan untuk membawa surat perjanjian yang ditandatangani kalian berdua ya. Sebentar. Valisa menelpon Irsar untuk mengambil 3 lembaran surat tersebut. Jadi Ibu berpesan. Ini suratnya harus ditandatangani oleh kalian berdua ya. Nah, sebagai persetujuan untuk kesepakatan akhir, ini saya pegang ya, dan untuk akhir surat